Perkenalkan, nama saya Nida Batubara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diferensiasi dan diversifikasi. Yang pertama adalah diferensiasi. Kita sebelumnya harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan diferensiasi, tujuan diferensiasi, mengapa organisasi melakukan diferensiasi, apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial dan contohnya, dan apa itu diferensiasi produk dan contohnya. Di sini terdapat pengertian diferensiasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berisikan diferensiasi adalah proses, cara, perbuatan, pembedaan, dan membedakan. Tujuan dari diferensiasi adalah mengembangkan positioning dengan tepat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari diferensiasi. Yang pertama diferensiasi psikologis, yang kedua diferensiasi fisik, yang ketiga diferensiasi produk, yang keempat ada diferensiasi kelamin, yang kelima diferensiasi bisnis, dan yang keenam diferensiasi pelayanan. Yang pertama adalah diferensiasi psikologis. Pengertian dari diferensiasi psikologis adalah diferensiasi yang dibuat berdasarkan pesaing melalui pencipta kreasi yang bisa diasumsikan oleh konsumen bahwa terdapat produk yang sesuai dengan harapan konsumennya. Kedua adalah diferensiasi fisik. Diferensiasi fisik adalah diferensiasi yang dibuat yang berdasarkan bentuk atas suatu perbedaan secara fisik. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa yang membuatnya lebih menarik terhadap pasar sasaran tertentu. Selanjutnya ada diferensiasi kelamin. Diferensiasi kelamin adalah pembedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri fisik biologi yang tidak dapat dipertukarkan. Yang kelima adalah diferensiasi bisnis. Diferensiasi bisnis adalah pembedaan bisnis yang dimiliki dengan bisnis kompetitor. Dan yang terakhir adalah diferensiasi pelayanan. Diferensiasi pelayanan adalah pembedaan pelayanan berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pembukaan, dan perbaikan. Contoh diferensiasi produk. Yang pertama seperti diferensiasi produk Samsung atau handphone. Meningkatkan memori fasilitas dari HP tersebut. Yang dulunya Samsung memiliki kapasitas memori yang rendah dan sekarang mempunyai kapasitas memori yang lebih tinggi. Yang kedua adalah diferensiasi produk Aqua. Ada perubahan atau penambahan di dalam tutup botol Aqua. Begitu juga dengan rasanya dan juga kemasannya yang dibuat semenarik mungkin. Yang ketiga ada diferensiasi produk sabun. Kita bisa melihat ada perubahan dari kemasan maupun bentuk sabun. Kita bisa melihat sekarang sabun udah mempunyai banyak bentuk kemasan. Ada yang bentuk sabun cair dan juga ada yang berbentuk sabun batang. Dan kita bisa melihat ukuran dari bentuk sabun yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah diferensiasi produk makanan. Kita bisa memperhatikan di dalam kemasan tersebut terdapat merek makanan, tempat, dan menambahkan jasa, produk, dan rasa makanan juga. Selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu strategi perusahaan yang terampuh baik dari keuangan ataupun pemesanan. Pengertian diversifikasi secara umum adalah perluasan bisnis yang dapat dilakukan pembisnis untuk melakukan ekspansi. Berdasarkan target market, ada dua strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi horizontal dan yang kedua adalah diversifikasi vertikal. Berikut ini adalah tujuan diversifikasi. Yang pertama meningkatkan profit, yang kedua memperluas market, yang ketiga personalisasi produk yang sesuai dengan karakteristik, dan yang kelima adalah mengalahkan kompetitor. Dan di sini terdapat diversifikasi yang bisa dilakukan. Yang pertama diversifikasi usaha, yang kedua diversifikasi pertanian, yang ketiga diversifikasi produk, yang keempat diversifikasi investasi.
Sekian tentang mempresentasikan diversifikasi dan diferensiasi.